Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, perkenalkan nama Ibu Eri Susan dari kelas PGMI 2 dengan NIM 20202011130 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang mata kuliah ilmu pengetahuan sosial. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membersihkan kelas terlebih dahulu, merapikan meja kalian, kemudian duduk yang rapi. Oke, setelah itu keluarkan pena kalian atau alat tulis kalian. Oke, baiklah anak, silakan membersihkan kelas terlebih dahulu. Ya, kemudian kita akan berdoa bersama. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Kemudian Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Coba, ada yang izin nggak hari ini? Ya, oke. Kalau tidak ada yang izin, Ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang perkembangan wilayah administrasi di Indonesia. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita lihat dulu standar kompetensi dasar, kemudian indikator yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita hari ini ya Nana. Oke, simak ya. Sekarang saatnya kita masuk ke materi ya Nana semua. Oke, siap-siap ya. Keluarkan alat tulis kalian. Wilayah Indonesia sangat luas. Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Nusa Tenggara sampai Kota Laut. Bayangkan jika wilayah yang sangat luas itu hanya diperintah oleh satu orang. Sungguh repot, bukan ya Nana? Oleh karena itulah, wilayah Indonesia dibagi menjadi wilayah yang lebih kecil, yaitu menjadi wilayah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan. Pembagian ini dilakukan untuk mempermudah pengaturan wilayah. Pembagian wilayah terdiri atas perkembangan sesuai dengan perubahan zaman. Pembagian wilayah ini sering disebut dengan pemekaran wilayah. Jika awalnya negara kita hanya memiliki 8 provinsi, kini telah berkembang menjadi 34 provinsi. Oke. Sistem administrasi wilayah Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, negara. Oke. Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi, di mana terdapat pemerintah yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk Republik Indonesia yang telah diakui oleh dunia internasional dengan memiliki wilayah darat, laut, dan udara yang luas, serta terdapat organisasi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa. Indonesia berada di kawasan
Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa. Secara astronomis, wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, 2. Provinsi. Provinsi adalah satu satuan teritoria, seringnya digunakan atau dijadikan nama sebuah wilayah administrasi pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administrasi, Indonesia terdiri atas 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Niauria hingga Pulau Rote yang dikepalai oleh seorang gubernur. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara. Nah, mungkin ada yang menjawab 33 provinsi. Atau mungkin ada yang menjawab dengan jumlah yang lain. Oke, apakah provinsi di Indonesia selalu berjumlah 34 sejak Indonesia merdeka? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Dalam sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 12 kementerian Indonesia menjadi 8 provinsi. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan yuk gambar berikut ini. Wilayah Indonesia terdiri dari 8 provinsi dari awal kemerdekaan. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk mengenal 8 provinsi tersebut beserta nama gubernur ya anak-anak. Yang pertama, Sumatera. Sumatera dipimpin oleh gubernur yang bernama Mr. Tengku Muhammad Hasan. 2. Jawa Barat. Gubernur Provinsi Jawa Barat yang pertama bernama Sutarjo Kartohadikusumo. 3. Jawa Tengah. Gubernur pertama Provinsi Jawa Tengah adalah R. Panji Suroso. 4.
Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur untuk pertama kalinya dipimpin oleh R.A. Suryo. 5. Kalimantan. Gubernur pertama yang dipimpin Provinsi Kalimantan adalah Insinyur Pangaren Mohnor. 6. Sulawesi. Gubernur pertama Provinsi Sulawesi adalah Dr. GGSJ Ratulangi. Dan 7. Sunda Kecil. Gubernur dari Provinsi Sunda Kecil adalah Mr. I Gusti Puja. Dan yang terakhir yaitu Maluku. Gubernur pertama Maluku adalah Mr. J. Laturhari. Itulah anak-anak 8 provinsi yang terbentuk pada awal kemerdekaan negara Indonesia seiring dengan adanya pemekaran dari provinsi-provinsi tersebut. Sekarang juga provinsi di Indonesia adalah 34 provinsi di Indonesia. Dengan provinsi termuda adalah Kalimantan Utara yang beribu kota Tanjung Selor yang terbentuk pada tahun 2012. Sistem administrasi Indonesia yang ketiga adalah kabupaten atau kota. Kabupaten adalah daerah yang merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. Sedangkan kota adalah daerah setingkat kabupaten yang dikepalai oleh seorang wali kota. Sistem administrasi di Indonesia yang keempat adalah kecamatan. Kecamatan adalah daerah bagian kabupaten atau kota yang membawahi beberapa kelurahan atau desa dan dikepalai oleh seorang camat. Oke, simak video berikutnya anak-anak. Sistem administrasi Indonesia yang kelima adalah desa atau kelurahan. Secara administratif, desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum dan di dalamnya terdapat tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Masyarakat Sunda menyebutnya desa dengan kampung atau dusun. Masyarakat Aceh menyebutnya dengan desa kampung. Masyarakat Sumatera menyebutnya dengan desa uta atau huta. Dan masih banyak sebutan desa dengan istilah dari masing-masing daerah. Simak ya anak-anak. Di situ wilayah administratif di Indonesia tidak hanya berubah pada tingkat provinsi, tetapi juga pada tingkat di bawahnya, yaitu pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Sekarang ini di Indonesia terdiri dari 416 kabupaten, 98 kota otonom, 7.094 kecamatan, 8.412 kelurahan, dan 74.150
903 desa yang tersebar di 34 provinsi. Oke, terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan semoga kalian bisa paham apa yang Ibu sampaikan tadi. Oke, baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, jangan lupa mengerjakan PR di halaman 84. Di situ ada 8 soal. Oke, kemudian kalian soalnya dibuat ditulis di buku latihan, dikumpul di minggu depan. Oke, jangan lupa mengerjakan PR kalian ya anak-anak. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita meninggalkan kelas, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, baiklah anak-anak, silakan pulang dan meninggalkan kelasnya. Oke, baiklah, terima kasih anak-anak Ibu.